Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Humairah di Pondok Pesantren Putri Humairah Kuningan, Jawa Barat. Juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Roja di beberapa kota dan beberapa radio lain yang ikut gabung. Pemirsa Roja TV, Niaga TV, Rabbani TV, dan beberapa TV lain, dan para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa pada kajian rutin pembahasan kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul. Kita sedang membahas rukun iman kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Poin terakhir yang sudah kita terangkan di Jumat yang lalu adalah iman kepada adanya hari kebangkitan. Salah satu poin yang tercakup dalam iman kepada hari akhir adalah iman kepada adanya hari kebangkitan. Kita terus. Setelah membahas adanya hari kebangkitan, lalu manusia dikumpulkan di sebuah tempat mereka berkumpul, disebut mahsyar. Dan dikumpulkannya manusia di padang mahsyar wajib kita imani, karena itu diterangkan baik oleh Allah dalam Al-Quran ataupun oleh Nabi SAW dalam banyak hadis yang sahih. Di antara ayat yang menjelaskan hal ini adalah pertama, surah Maryam ayat 85 dan 86, Allah berfirman, Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Pada hari itu, hari kiamat, kami kumpulkan orang-orang yang bertakwa ila rahman, menuju kepada Allah. Terus wafda, makna wafda, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, rukbana, dalam keadaan berkendaraan. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda, dan kami giring orang-orang durhaka menuju jahannam dalam keadaan wirda. Wirda itu kehausan yang amat sangat. Rombongan orang yang kehausan dengan amat sangat. Kalau wafda, rombongan orang-orang yang datang menuju Allah dengan berkendaraan. Ayat ini menjadi dalil tentang akan dikumpulkannya manusia. Kedua, surah Al-Isra 97, Allah berfirman, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'awahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Kami kumpulkan mereka yang dimaksud di sini adalah orang durhaka. Kami kumpulkan mereka pada hari kiamat ala wujuhihim, dengan berdiri di atas wajahnya. Nanti mereka di hari kiamat di padang mahsyar tidak lagi berdiri di atas kedua kaki, tapi di atas wajahnya. Berjalannya dengan wajah. Di dunia, sehebat-hebat ahli akrobat, gak ada yang bisa berjalan dengan wajah. Dengan tangan mungkin ada, tapi dengan wajah tidak ada. Di akhirat orang kafir begitu. Kehinaan bagi mereka. Terus
umyan wa bukman wa summa, dalam keadaan buta, tuli dan juga bisu, nggak bisa lihat, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Ma'wahum jahannam, tempat mereka kelak di neraka jahannam. Setiap kali apinya itu mengecil, kami tambah lagi nyalanya. Ini ayat yang kedua. Dan ayat-ayat lain yang menjelaskan manusia akan dikumpulkan di akhirat nanti itu amat sangat banyak. Dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nas ala thalathi tara'iq, raghibin rahibin. Manusia akan dikumpulkan di atas 3 jalan dalam keadaan raghibin rahibin. Ada yang berharap selamat, berharap bahagia, ada yang takut. Ketika menjelaskan hadis ini, berkata Al-Khattabi rahimahullah, kata beliau, hadzal hasyru yakunu qabla qiyamis sa'ah. Pengumpulan manusia yang diceritakan dalam hadis ini terjadi sebelum kiamat. Manusia digiring, dikumpulkan dalam keadaan hidup sampai ke negeri Syam. Salah satunya ini adalah ketika terjadinya munculnya api menjelang hari kiamat. Belum terjadi kiamat, mereka dikumpulkan ke negeri Syam. Adapun pengumpulan, dibangkitkan mereka dari kubur, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, tidak dalam bentuk seperti ini, tidak dalam bentuk berkendaraan. Nanti diterangkan dalam lanjutan hadis ini, wasnani ala ba'irin wa thalathah ala ba'irin wa arba'atun ala arbin wa ashrah ala ba'ir. Nanti ketika mereka digiring itu, ada yang naik 2 orang naik 1 unta, 3 orang naik 1 unta, 4 orang naik 1 unta, dan 10 orang naik unta. 1 unta ditumpangi oleh beberapa orang. Adapun di akhirat, keadaannya itu tidak seperti itu. Di akhirat disebutkan huffatan ghuralan, mereka itu dalam keadaan huffat, dalam keadaan ghurol, dalam keadaan telanjang, tidak dalam keadaan urat. Urat itu telanjang tanpa sehelai kain pun. Dalam keadaan tidak berkhitan, dalam keadaan tidak berkaos kaki, bersendal ataupun bersepatu. Nah, kondisi di akhirat itu begitu. Adapun yang diceritakan dalam hadis ini, bahwa manusia akan dikumpulkan dalam keadaan harap-harap cemas, berkendaraan, ada yang 3 orang dia menaiki 1 unta, bahkan ada yang 10 orang. Tapi sebagian ulama seperti penyusun kitab ini, Ali Al-Hashami ini menyatakan ini dalil tentang akan dikumpulkan orang di padang mahsyar nanti. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, tuhsyaruna huffatan uratan ghuralan. Kalian semua nanti akan dikumpulkan dalam keadaan huffat. Huffat itu tidak bersendal, tidak berkaos kaki, tidak bersepatu. Urah, dalam keadaan telanjang bulat. Dan ghurol. Ghurol itu tidak berkhitan. Di Indonesia, di dunia kita semua sudah berkhitan, berbaju, bersendal. Di akhirat kembali seperti bayi. Lalu berkata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa yanzuru ba'duhum ila ba'd. Wahai Rasulullah,
Kalau begitu laki perempuan saling lihat aurat yang lain. Kebayang. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Al-amru asyaddu min ayyahumahum dzalik. Urusan yang harus mereka hadapi saat itu, kengerian, ketakutan, ketegangan, dan yang sejenisnya itu menyebabkan mereka nggak ambil peduli lagi, tidak tertarik, tidak minat untuk melihat aurat yang lain atau aurat dirinya, enggak. Karena menghadapi situasi yang menakutkan, menegangkan, sesuatu yang sangat membuat mereka panik, nggak peduli lagi terhadap hal tersebut. Jangankan di akhirat atau ya di dunia saja, di dunia nih. Orang malam-malam tidur di kamarnya, di rumahnya karena gerah, apalagi di Kuningan, di Cirebon panasnya. Tidak memakai pakaian kecuali pakaian dalam saja. Tiba-tiba ada kebakaran. Asap mengepul tebal, kemudian api menyala besar, kita bangun, lalu karena takut, karena panik, langsung lari keluar. Sambil teriak-teriak, api, api, kebakaran. Lalu memanggil orang-orang keluar. Nggak sadar bahwa dirinya nggak pakai pakaian. Mungkin ini terjadi amat sangat mungkin. Karena panik, baru api loh. Api dunia. Belum kesamar, hanya lihat saja dan merasakan panasnya, melihat kepulan asap hitamnya, tapi dia sudah panik, enggak sadar terhadap keadaan dirinya. Setelah orang-orang berdatangan, menyiram dengan air padam, baru sadar, saya nggak pakai apa-apa, kan itu di dunia. Apalagi di akhirat jauh lebih dahsyat lagi daripada itu. Nah, lalu beliau membacakan likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang dari manusia di hari itu memiliki urusan yang sangat menyibukkan. Kengeriannya, ketegangannya, ketakutannya menyebabkan orang-orang tidak peduli lagi terhadap keadaan dirinya atau keadaan orang lain. Tidak perlu khawatir ada rasa malu. Malu itu sudah terhapus, tertutup oleh rasa tegang, takut yang teralami di hari kiamat nanti. Hadis ini pun berbicara tentang adanya hari dikumpulkannya manusia dalam 3 keadaan. Tak berpakaian, tak bersandal, bersepatu, juga tidak berkhitan. Dalam masih Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Qatadah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna rajulan qala, ada seorang sahabat laki-laki bertanya tentang ayat tadi, bahwa orang kafir dikumpulkan dengan berdiri berjalan di atas wajahnya. Kebayang menderitanya orang itu, jungkir balik, kepala di bawah, kaki di atas, berjalan dengan wajahnya. Orang ini bertanya, ya Nabi Allah, kaifa yuhsyarul kafir ala wajhi? Wahai Rasulullah, bagaimana bisa orang kafir dikumpulkan dalam keadaan berdirinya di atas wajahnya, berjalan dengan wajahnya? Kebayang ini, hancur wajahnya ya. Pasti rusak tuh wajahnya. Apa kata Nabi SAW? Alaysa alladhi amsyahu ala rijlaini fid dunya qadiran ala ayyumsyahu ala wajhi yawmal qiyamah? Bukankah Allah yang telah membuat mereka bisa berjalan di atas kedua kaki ketika di dunia? Bukankah dia mampu membuat mereka berjalan dengan wajahnya pada hari kiamat? Kita bisa berjalan di dunia dengan kedua kaki, itu Allah yang membuat kita bisa berjalan. Bagi Allah mudah membuat orang bisa berjalan dengan apapun, dengan kepalanya, dengan wajahnya, dengan apanya pun Allah mudah.
Jadi yang membuat orang kafir di hari kiamat berdiri berjalan di atas wajahnya Allah. Allah mampu, gampang bagi Allah. Yang lebih sulit saja daripada itu mudah. Menciptakan mereka yang tadinya tidak ada mudah. Menciptakan yang lebih besar, lebih kompleks, lebih rumit seperti langit dan bumi mudah bagi Allah. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apa kalian yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Lebih sulit mana? Lebih sulit menciptakan langit dan bumi. Itu pun mudah bagi Allah. Apalagi menciptakan manusia yang jauh lebih kecil. Apalagi membuat manusia berjalan di atas wajahnya. Jadi kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Alaisal ladzi amsyahu ala rijlaini fid dunya, qadiran ala an yumsyihu ala wajhi yaumil qiyamah." Bukankah Allah yang telah membuat manusia bisa berjalan dengan di atas kedua kakinya di dunia, dia pun pasti mampu membuat manusia berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat. Dijawab bala wa izzati rabbina. Ya, mampu demi kegagahan Rabb kami. Inilah yang dimaksud dengan ayat yang terdapat dalam surah Al-Isra tadi, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan ma'wahum jahannam. Kata Allah, kami kumpulkan manusia, orang-orang kafir pada hari kiamat dengan berdiri di atas wajah, bahkan berjalan dengan wajahnya dalam keadaan buta, tuli, dan bisu, dan tempat menetap mereka adalah di neraka jahanam. Hadis-hadis yang barusan plus ayat-ayat yang tadi menjadi dalil yang qat'i tentang adanya hari pengumpulan. Adanya pengumpulan makhluk di sebuah tempat yang disebut mahsyar dalam kondisi yang berbeda-beda. Di dalam ayat lain Allah menyebut secara eksplisit, secara jelas tegas bahwa Allah mengumpulkan mereka, dikumpulkannya dalam kondisi yang mengenaskan. Khususnya bagi orang-orang yang durhaka. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 87. Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fihi. Kata Allah, Allah lah yang tidak ada sembahan yang hak selain Dia. Dia pasti mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tak ada keraguan sedikit pun tentang hari tersebut. Dan ketika dikumpulkan, seluruh kesalahan mereka itu ditampakkan. Nggak ada lagi disembunyikan. Orang-orang semua tahu aib kita, kesalahan kita. Maka hari tersebut disebut juga dengan sebutan hari Taghabun. Ada surat At-Taghabun. Hari ditampakkannya semua kesalahan manusia. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-9, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Pada hari kiamat nanti Allah akan kumpulkan kamu. Di hari dikumpulkannya manusia, dan itulah hari taghabun. Ketika menerangkan ayat ini, Ali Al-Hakami rahimahullahu ta'ala menyatakan, mu'alif kitab ini, wa hadzal jam'u ya'ummu awalimas samawati wa awalimal ardhin fayakunu fil mawqifir ruh wal malaikah ma'a ghairihim wa qad wasafa Allah ta'ala mawqifal qiyamah bima fihi min 'azamatin wa jalalin wa shiddatin fi ayatin katsirah. Pengumpulan ini, dikumpulkannya makhluk ini mencakup seluruh makhluk yang ada di alam langit atau di bumi, maka yang dikumpulkanlah para ruh,
para malaikat, dan semua makhluk. Makhluk-makhluk yang lain. Binatang, iya binatang juga dihidupkan lagi dan dikumpulkan lagi. Cuma bedanya nanti setelah urusan dengan binatang itu beres, binatang mah dikembalikan jadi tanah. Kunu turaba, jadilah kalian tanah. Terlihat oleh orang kafir. Orang kafir juga berharap, dia juga dikembalikan menjadi tanah. Agar tidak dihisab, diproses lebih lanjut sampai ke neraka. Allah menyatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkatalah orang kafir setelah melihat, oh binatang-binatang dikembalikan dari tanah, udah beres urusan. Mereka berkata, ya laitani, celaka aku, kuntu turaba, seandainya aku pun jadi tanah seperti mereka. Cuma sayangnya mereka mah tidak. Terus diproses, dihisab sampai berakhir mengalami azab yang super dahsyat di neraka. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 4 sampai ayat 6, Allah berfirman, Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyaumin azim, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kata Allah, mereka itu tidaklah menyangka, tidak meyakini bahwa mereka itu akan dibangkitkan. Orang kafir nggak percaya mereka akan hidup lagi nanti, akan dibangkitkan lagi. Liyaumin azim, di hari yang sangat agung. Kapan hari itu dan bagaimana hari itu? Yauma yaqumun nas lirabbil alamin. Di hari ketika semua manusia itu berdiri di hadapan Allah SWT. Saking takutnya, saking tegangnya, sampai jantungnya itu berpindah dari tempatnya. Mau ngegajlok keluar tuh. Tapi kemudian nyangkut di sini nih, di tenggorokan. Keluar nggak bisa, kembali ke tempat yang nggak bisa, tertahan di sini. Saking apa? Super takutnya mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 18. Wa anzirhum yawmal azifah idhil qulubu ladail hanajir kadhimin. Berikan mereka peringatan tentang hari azifah, hari yang sudah dekat. Maksudnya kiamat. Di hari itu setiap hati, maksudnya jantungnya itu tertahan di kerongkongan. Makna tertahan di kerongkongan adalah fal qulubu zailatun an amakiniha wal absaru sakhisatun min hauri dzalikal yaum. Hati jantung-jantung mereka itu copot dari tempatnya. Mata pandangan mereka terbelalak karena kengerian yang luar biasa dahsyat di hari itu. Berkata Qatadah, waqafatil qulub fil hanajir minal khawf fala takhruju wa la ta'udu ila amakiniha. Wa makna kadhimin ay sakitin la yatakallamu ahadun illa bi'idnih. Kata Qatadah, jantung-jantung mereka itu menetap diam di tenggorokannya saking takutnya. Tidak bisa keluar dan tidak bisa kembali ke tempatnya. Kadhimin, makna kadhimin sakitin. Mereka diam. Seorang pun tak ada yang bicara tanpa izin Allah Azza wa Jalla. Termasuk para malaikat nggak bicara, iya. Tanpa izin Allah. Malaikat takut? Takut. Saking takutnya malaikat, sekarang aja malaikat sampai pingsan tuh. Ketika Allah berfirman kepada malaikat pemikul arsy tentang apa yang akan terjadi esok tuh. Itu seluruh malaikat gemetar, takut. Kenapa? Takut perintah Allah itu tentang besok terjadi kiamat. Sampai mereka itu
tersungkur, menimbulkan bunyi gemuruh seperti suara rantai besi yang menimpa batu yang sangat keras. Lalu mereka pingsan. Para malaikat tuh, saking takutnya. Lalu setelah mereka siuman, masih ada rasa takut. Lalu Allah hilangkan rasa takut. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq. Setelah Allah menghilangkan rasa takut dari hati para malaikat itu, mereka berkata, apa yang Allah katakan tadi? Dijawab kebenaran. Malaikat takut? Ya takut. Nanti hari kiamat berjajar, berbaris, tak ada satupun yang berani bicara tanpa izin Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Naba 38, Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahur rahman wa qala sawaba. Pada hari itu berdirilah ruh, maksudnya malaikat Jibril, dan para malaikat yang lain secara berbaris. Tak ada yang bicara satupun dari mereka kecuali orang yang Allah izinkan, dan ketika bicara itu benar. Tidak apa? Tidak bisa dan tidak berani berdusta berbohong. Berkata Ibnu Jurayj, makna dari ayat ini bakin, makna dari kadhimin bakin. Tadi dikatakan orang-orang kafir itu kadhimin. Makna kadhimin, mereka menangis. Berkata Al-Baghawi, makrubin mumtali'ina khaufan wa zaz'a. Makna kadhimin itu dipenuhi dengan kesulitan, kesedihan, penderitaan karena dipenuhi dengan rasa takut dan tegang yang luar biasa. Dan kondisi waktu berlangsungnya kejadian seperti itu di hari kiamat, lamanya itu sehari berbanding dengan 50.000 tahun di dunia. Sehari di akhirat 50.000 tahun di dunia. Allah menyatakan fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sana. Itu terjadi di suatu hari, di hari kiamat, yang lamanya sehari-hari kiamat tersebut itu sebanding dengan lamanya 50.000 tahun di dunia. Bayangkan, kita aja seumur gini, ada yang 40, 50, 60, 70, lamanya itu waduh luar biasanya. Baru puluhan tahun, belum 1.000, ini 50.000 tahun sehari. Semua orang saat itu sibuk dengan urusan masing-masing, nggak peduli ke orang terdekat. Suami nggak peduli ke istri, istri nggak peduli ke suami, orang tua nggak peduli ke anak-anak, nggak peduli ke orang tuanya. Pokoknya cuek kepada yang lain, sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Makna ayat ini, la yas'alul qaribu an qaribihi wa huwa yarahu fi aswa'il ahwal fatusgiluhu nafsuhu an ghairi. Maknanya seseorang tidak lagi bertanya kepada kerabatnya. Kalau di sini kita jangankan kerabat, orang biasa, kenalan biasa, tetangga ada di pinggir menyapa, damang gitu, jam berapa datang. Ini mah kerabat dekat, ada di gigirin, terlihat dalam seburuk-buruk keadaan, cuek nggak nanya, semuanya sibuk terhadap diri sendiri. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menerangkan ayat ini, ya'rifu ba'dhum ba'dha wa yata'arafuna bainahum thumma yafirru ba'dhum am ba'da dzalik. Mereka itu saling mengenal satu sama lain. Tapi setelah itu mereka cuek terhadap yang lain setelah itu. Sebagaimana Allah menerangkan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 101, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ.
ketika sangkakala ditiup. Ini sangkakala kedua. Sangkakala pertama menghancurkan alam jagat raya. Sangkakala yang kedua membangkitkan lagi semua makhluk yang pernah hidup di alam dunia terus mati terus nanti dibangkitkan lagi. Ketika sangkakala kedua ditiup, fala ansaba bainahum, tidak lagi hubungan nasab. Wala yatasaalun, tidak lagi saling bertanya di hari itu. Jadi walaupun adiknya, kakaknya, suami atau istrinya, orang tuanya, anaknya cuek, seolah-olah itu orang lain, tidak lagi saling menyapa. Padahal itu mereka sudah terpisah dengan kematian. Umpamanya tidak, kumaha setelah kiamat damang, tidak sebercuek. Fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Inilah hari ketika terputus semua nasab. Dan cuek satu orang kepada orang lain, tidak lagi saling menyapa, saling bertanya, karena likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Semua orang itu punya urusan sendiri-sendiri yang menakutkan, menegangkan gitu. Lebih baik fokus untuk keselamatan atau urusan diri daripada memberi perhatian kepada orang lain walaupun orang terdekatnya. Suami istri cuek, orang tua dengan anak saat itu juga tidak saling menyapa, seolah-olah tidak saling mengenal satu sama lain. Maka saat itu seluruh mulut tertutup. Manusia terbawel, terfasih ketika di dunia yang selalu berbicara, baik-baik ataupun buruk, saat itu diam. Tak ada suara yang terdengar, tak ada orang atau makhluk yang berbicara tanpa izin Allah. Allah berfirman dalam surah Hud 105, yauma ya'ti la tukallimu nafsun illa bi'idznih. Ketika hari itu datang, tak ada satu jiwa pun yang berani berbicara kecuali dengan izin Allah. Ayat yang tadi An-Naba 38, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba. Malaikat pun enggak berani bicara tanpa izin Allah. Dalam surah Thaha 108 Allah berfirman, wa khasya'atil aswati lirrahman. Dan saat itu seluruh suara merendah. Dan tak lagi kamu fala tasma'u illa hamsa. Tak ada lagi yang kamu dengar dari suara kecuali hamsa. Apa itu hamsa? Bukan nama orang. Berkata Ibnu Abbas, al-hamas as-sautul khafi. Hamas itu suara yang sangat samar. Tahrikus syafa min ghairi mantiqa. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Lebih rendah daripada berbisik. Kalau berbisik, kata orang Kuningan mangaharewas, ada suara? Ada suara desis. Ini mah tidak ada. Jadi itulah yang terjadi pada hari kiamat ketika manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar. Keburukan, dalam arti keburukan itu penderitaan yang dialami oleh manusia di padang mahsyar nanti begitu merata. Semua orang menunjukkan ekspresi yang cemberut. Allah berfirman, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ketika menjelaskan orang mukmin, karakter orang mukmin di dunia, mereka itu baik, peduli, perhatian, tulus, ikhlas. Allah menjelaskan bahwa mereka berkata, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Kami memberi kepada kalian, beri makan itu hanya liwajhillah, demi bisa meraih wajah Allah.
La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak menghendaki balasan atau bahkan ucapan terima kasih dengan kebaikan kami. Tulus. Kenapa? Karena mereka takut terhadap hari kiamat. Yakhafuna yawman kana syarruhu mustatir. Mereka takut terhadap suatu hari yang di hari itu keburukannya begitu merata. Terus mereka berkata, inna nakhafu min rabbina yawman abusan kamtarira. Kami takut kepada Allah di hari yang seluruh wajah-wajah saat itu cemberut dalam jangka waktu yang lama. Cemberutnya itu lama. Bayangkan kalau seseorang menghadapi perkara keadaan yang sangat menakutkan, mengerikan, menegangkan, nggak ada yang ceria, nggak ada ekspresi yang ramah, yang sumringah. Semuanya pasti baud, pasti cemberut, pasti menunjukkan ekspresi yang tidak menyenangkan. Dan itu dalam jangka waktu yang lama. Makna abusan qamtarira ay syadidan tawirus syiddah wal bala. Jadi lama. Kengeriannya, musibahnya, penderitaannya, hal yang tidak menyenangkannya itu tidak sebentar-sebentar. Selama mereka berdiri ngumpul di sana dalam jangka waktu yang lama, selama itu cemberut terus. Matahari super dekat, 1 atau 2 mil. Sekarang jarak kita dengan matahari katanya jutaan kilometer. Kalau musim panas, apalagi di Cirebon. Di Bandung agak mending. Itu panasnya konon bisa lebih dari Jakarta. Makanya saya nggak mau tinggal di Cirebon. Di Jakarta juga kapok. Apalagi di daerah, di negara-negara yang mengalami musim panas. Apalagi di Timur Tengah. Atau di Eropa, Amerika, di Asia Timur, kalau bulan Juli, Agustus, September, puncaknya musim panas. Aduh. Nah, itu jutaan kilometer. Ini 1 atau 2 mil matahari. Panasnya nggak ketulungan. Semua orang berkeringat. Keringatnya berbeda-beda. Ada yang semata kaki, sebetis, selutut. Ada juga yang sampai setelinga. Jadi keadaan orang di alam mahsyar berbeda tergantung amal. Sehingga di dalam hadis yang diterima, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, diterima dari Miqdad radhiyallahu anhu. Dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah, udniyatis syamsu minal ibad, hatta takuna qadra mil aw milain." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila terjadi kiamat, matahari dekat dari manusia, sejarak 1 atau 2 mil. Lalu disebutkan matahari membuat mereka itu berkeringat. Fayakununa fil arq kaqadri a'malihim. Mereka berkeringat. Banyak sedikitnya keringat sangat tergantung dari kadar amalnya. Faminhum may ya'khudhu ila rukbatihi. Waminhum may ya'khudhu ila haqwihi. Waminhum may yuljimuhu iljama. Di antara mereka ada yang keringatnya merendam dia sampai ke lututnya, ada yang sampai ke 2 pinggangnya, ada juga yang sampai ke telinganya. Nah, di sini diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Bahkan ada juga keringatnya itu yang sampai 70 hasta. 1 hasta itu jarak antara ujung jari sampai ke sikut. 1 sikut ginilah. Kalau tulang hasta dalam ilmu biologi kan pergelangan sampai sikut. 1 hasta ini 1 sikut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya'rifun nas yaumal qiyamah hatta yadhhab arquhum fil ardi 70 dhira'a wa yujimuhum hatta yablugha adhanahum. Manusia pada hari kiamat berkeringat sampai keringatnya itu sedalam 70 hasta. 1 hasta hampir setengah meter.
70 hasta itu lebih dari 30 meter, hampir 35 meter. Dan ada juga yang sampai ke telinga-telinga mereka. Lihat betapa mengenaskannya kondisi manusia di alam mahsyar karena dosa. Adapun orang-orang yang soleh, yang takwa, mereka diselamatkan. Mereka diberi naungan, di bawah naungan arsy Allah. Sehingga tidak menderita seperti umumnya orang tadi. Karena amal yang mereka lakukan di dunia istimewa tuh. Salah satu hadis yang menjelaskan itu sahih riwayat Imam Bukhari, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan memperoleh naungan dari Allah di hari yang tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Ada 7 tuh. Ada imam yang adil, ada pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah, ada pemuda yang hatinya selalu terkait ke masjid, termasuk 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah berjumpa dengan mereka karena Allah. Ada orang yang berzikir sendirian sampai fafadat aina, sampai apa? Meleleh air matanya, saking takutnya kepada Allah. Itu orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Mereka istimewa di dunia karena amalnya yang istimewa. Allah istimewakan juga mereka di hari kiamat nanti. Nah, jangan abaikan perilaku sosial yang baik kepada sesama manusia. Saling mencintai sesama mukmin, saling menasihati, saling mengunjungi, saling menolong akan membuat orang itu diistimewakan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Termasuk diberikan naungan. Rasul SAW pernah menyatakan bahwa Allah berfirman, Ainal mutahabbuna fiyya. Mana orang-orang yang dahulu ketika di dunia saling mencintai karena aku. Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Di hari ini aku akan naungi mereka pada hari ketika enggak ada naungan lain di hari itu selain naungan aku. Ini pentingnya saling mencintai karena Allah ya. Karena iman. Tadi di khutbah sudah sedikit saya bahas. Sedikit, enggak banyak. Karena cuma setengah jam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Imam Ahmad juga meriwayatkan dalam musnadnya. Dengan lafaz yang ini ada beberapa hadis lafaznya berbeda. Satu sama lain saling menguatkan. Salah satunya adalah tunsabu li ta'ifati minan nas karasyu haular arsy yaumal qiyamah. Dalam riwayat lain manabir min nur. Akan ditegakkan, disiapkan beberapa buah kursi, dalam riwayat lain beberapa buah mimbar yang bersahaya di sekeliling arsy pada hari kiamat. Alaiha qaumun. Di atas kursi atau mimbar itu ada satu kaum. Wujuhuhum nurun kal qamari lailatul badr. Wa libasuhum nurun. Wajah mereka itu sumringah, cerah, bercahaya, ibarat bulan pada malam purnama. Pakaian mereka juga bercahaya. Laisu bil anbiya wala syuhada. Mereka bukan para nabi, bukan para syuhada. Yaghbituhumun nabiyuna wa syuhada wassalihun. Tapi para syuhada, para nabi, para syuhada dan orang-orang soleh merasa ghibtah, kabita, tergiur, teriming-iming, ingin seperti mereka. Ada tuh manusia yang diistimewakan di hari kiamat. Para sahabat bertanya, man haula'i ya Rasulullah, sifhum lana. Siapa mereka itu, wahai Rasul? Terangkan sifat-sifat mereka kepada kami. Karena para sahabat juga kabita, teriming-iming, tergiur ingin kayak gitu, ingin tahu tuh. Kenapa mereka sampai seperti itu?
Dijawab oleh Nabi SAW, lihat jawaban. Semua penyebab orang tadi dapat kursi istimewa itu karena aksi sosial. Kemuliaan akhlak ketika bergaul, ketika berinteraksi dengan sesamanya. Beliau menyatakan humul mutahabuna fillah wal mutajalisuna fillah wal mutanasihuna fillah wal mutazawiruna fillah wal mutanasiruna fillah. Mereka orang yang suka melakukan lima aksi sosial, kepedulian sosial. Pertama, mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Kedua, mereka orang-orang yang mutajalisun, bergaul juga karena Allah. Saling menasihati karena Allah, itu yang ketiga. Keempat, saling mengunjungi karena Allah. Dan yang kelima, saling menolong karena Allah. Lihat, lima-limanya itu cara berinteraksi dengan sesamanya. Interaksinya bagus, akhlaknya mulia, peduli perhatian kepada sesama, itu istimewa. Orang rata-rata egois. Orang rata-rata nggak peduli, nggak perhatian. Kalau ada orang yang perhatian seperti itu, luar biasa, istimewa. Allah istimewakan pada hari kiamat. Jadi ada kondisi di hari kiamat yang menderita dengan jenis penderitaan yang beragam tadi. Berkeringat, kepanasan, ada yang berdiri berjalan di atas dengan wajahnya, itu kan mengerikan. Ada yang bahagia, ada yang merasakan kenyamanan. Tergantung apa? Amat sangat tergantung amal yang mereka lakukan ketika di dunia. Ingat, di dunia kita menanam, panennya di akhirat. Menanam amal baik akan memanen akibat yang baik di akhirat. Menanam amal buruk akan memanen akibat buruk di akhirat. Sehingga orang Kuningan menyatakan, melak cabe mau jadi bonteng, melak bonteng mau jadi cabe. Melak hade mau jadi goreng, melak goreng mau jadi cabe. Ini khusus untuk orang Jawa Barat. Punten yang menyimak di Roja atau radio lain yang tidak paham bahasa Sunda. Tapi sudah saya terjemahkan barusan. Melak hade mau jadi goreng, mau goreng. Melak goreng mau jadi hade. Maknanya menanam kebaikan tidak akan memanen keburukan. Menanam keburukan tidak akan memanen kebaikan. Cabe ya cabe, bonteng tuh apa? Ketimun. Menanam ketimun nggak akan jadi cabe, menanam cabe nggak akan jadi ketimun gitu. Menanam keburukan tidak akan pernah memanen kebaikan, dan menanam kebaikan tidak akan pernah menghasilkan keburukan. Apa yang kita tanam sekarang kita panen di akhirat nanti. Kalau yang kita tanam kebaikan, berbahagialah. Tak akan dapat keburukan di akhirat. Tapi kalau yang kita tanam di dunia adalah keburukan, maka segeralah tobat sebelum berbuah dengan buah keburukan yang tidak bisa dibatalkan di akhirat nanti. Ya. Inilah kondisi manusia pada hari kiamat. Keadaannya sangat tergantung dari amal yang mereka lakukan di dunia. Wajib kita percayai semua keterangan itu karena datang dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, dan percaya kepada kondisi alam mahsyar seperti yang diterangkan termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir. Lalu setelah dikumpulkan, apa yang terjadi? Yang terjadi setelah itu semua manusia berjumpa dengan Allah. Nah, ada dialog? Iya. Apa hanya orang mukmin saja berjumpa dan tanya jawab dengan Allah? Enggak. Orang kafir, orang musyrik, orang durhaka juga berjumpa, langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa semua orang? Ya, yang pernah hidup. Berapa triliun? Nggak tahu. Lama dong. Kalau kita yang menghisabnya lama. Ini Allah. Allah itu sari'ul hisab. Allah maha cepat hisabnya. Nah, ketika berjumpa, ada orang yang berbahagia dengan perjumpaan dengan Allah. Ada juga orang yang menderita ketika berjumpa dengan Allah. Dan itu telah terasa oleh masing-masing orang ketika sakarat. Ketika seseorang mau mati, orang itu sudah merasakan apakah kelak bisa bila berjumpa dengan Allah itu bahagia atau sengsara. Adapun orang mukmin dia berbahagia. Ketika sakarat muncul rasa cinta, ingin segera berjumpa dengan Allah. Allah pun mencintai perjumpaan dengan dia. Orang kafir, orang durhaka sebaliknya. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah." Siapa orang yang mencintai perjumpaan dengan Allah, Allah juga mencintai pertemuan dengan dia. Siapa orang yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Apa yang dimaksud bertemu dengan Allah di sini? Rata-rata kebanyakan orang memahami berjumpa dengan Allah itu mati, ya. Itu juga yang terbersit dalam pikiran Aisyah ketika mendengarkan hadis ini. Sampai beliau berkata, "Ya Rasulullah, akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut." Wahai Rasulullah, apakah membenci pertemuan dengan Allah itu membenci kematian? Padahal kita semua benci kematian. Nggak ada di antara kita yang senang kepada kematian. Sesengsara-sengsara apapun orang di dunia, miskin, menderita, sakit-sakitan, gitu, dihina orang, coba tawari mati. Mau mati? Enggak, masih betah hidup. Itu orang yang miskin. Orang yang sengsara, apalagi orang yang senang. Wahai Rasulullah, apakah benci berjumpa dengan Allah artinya benci kematian? Semua kita benci kematian. Apa kata Nabi SAW? Laisal amru kama tadhunni. Oh, makna ucapan tadi tidaklah seperti yang kau duga, wahai Aisyah. Tapi maknanya sungguh seorang mukmin apabila dia berada di akhir masa kehidupannya menjelang kepindahannya ke akhirat, busyira biridwani minallahi wa magfiratih. Dia diberikan kabar gembira dengan keridhaan Allah dan ampunannya. Diberi kabar gembira tentang surga. Ayat itu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqomah di atas hal itu. Malaikat akan turun. Kapan turunnya? Salah satunya ketika momen sakaratul maut. Orang mau mati, dua perasaan ini ham dan hazan. Khauf dan hazan. Khauf itu takut. Hazan itu sedih. Takut terhadap masa datang. Gimana kehidupan dia setelah mati di alam kubur. Alam kubur kan kebayang mengerikan. Ya gelap ya. Ada malaikat munkar nakir yang sekali bertanya disertai dengan bentakan. Wujud fisiknya mengerikan. Thumma yaji'uhu malakan aswadan azraqan syadidal intihar. Dalam hadis yang diterima dari Al-Bara bin Azib. Setelah orang mati di alam kubur, datanglah dua malaikat. Dua-duanya hitam kebiru-biruan. Bayangkan. Syadidal intihar. Bentakannya dahsyat sekali. Jadi semua orang takut. Juga sedih terhadap apa yang akan ditinggalkan. Istrinya gimana? Anaknya gimana? Hartanya gimana? Jangan-jangan saya mati besok
Beres masa idah, istri saya disamber orang. Pokoknya ada sedih terhadap apa yang akan ditinggalkan, ada takut terhadap apa yang akan dialami. Semua orang begitu. Turun malaikat ke orang yang istiqomah di atas keimanan tadi, membisikkan, alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut terhadap masa depanmu. Jangan sedih terhadap apa yang kamu tinggalkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau dengan surga yang telah dijanjikan Allah untukmu. Bisikan itu menenangkan, menenteramkan. Apalagi dalam riwayat lain diperlihatkan tempat tinggalnya di surga kelak. Melihat semua yang diiming-iming dibisikkan oleh malaikat tadi. Orang mukmin ini bahagia, senang tentang masa depannya. Orang mukmin ini sangat mencintai perjumpaan dengan Allah karena berjumpa dengan Allah adalah kebahagiaan. Maka saat itu muncul kecintaan yang sangat besar untuk berjumpa dengan Allah. Allah pun mencintai perjumpaan dengannya. Adapun orang kafir atau fajir, ketika diambang kematiannya sakarat, mau berpindah ke alam akhirat, datang malaikat, wajahnya hitam. Kemudian, ada dialog antara malaikat dengan orang kafir, orang durhaka yang akan mati. Iya, ketika sakaratul maut. Hanya tidak dilihat aja oleh orang yang masih segar, yang ada ngelayat orang yang akan mati, nggak terlihat, nggak terasakan gitu, nggak tersaksikan. Tapi oleh orang yang akan mati terasa, terlihat, terdengar. Kadang mereka dibukuli, wajahnya, bokongnya dibukuli itu. Allah menyatakan walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Seandainya engkau melihat ketika para malaikat mewafatkan orang-orang kafir, mereka memukuli wajah-wajah mereka dan bokong-bokong mereka sambil dibentakkan, wa dzuqu adzabal hariq. Rasakan oleh kamu azab yang membakar ini. Ini pada waktu apa? Sakarat. Dan diberikan berita tentang kemurkaan dan azab Allah Azza wa Jalla kepada orang kafir yang akan mati ini. Maka melihat bahwa berjumpa kelak dengan Allah adalah penderitaan, kesengsaraan, pasti diazab, pasti disiksa, muncul perasaan benci berjumpa dengan Allah. Maka Allah pun benci berjumpa dengan dia. Ini yang akan terjadi, teralami oleh orang kafir atau orang durhaka saat sakaratul maut. Jadi berjumpa dengan Allah kelak pada hari kiamatnya belum, tapi rasa suka orang mukmin terhadap perjumpaan ini dan rasa benci orang kafir terhadap pertemuan ini sudah muncul ketika diambang kematiannya. Ini merupakan sesuatu yang pasti teralami. Berjumpa dengan Allah adalah sesuatu yang dialami oleh setiap orang, baik orang mukmin ataupun orang kafir, orang yang soleh atau orang yang salah, orang taat ataupun yang maksiat, semuanya akan berjumpa dengan Allah. Hanya keadaan dan kondisinya yang berbeda. Maka wajib bagi kita meyakini adanya hari pertemuan dengan Allah. Adakah ayat-ayat yang menerangkan bahwa kita semua akan berjumpa dengan Allah sehingga kita wajib mengimaninya dan meyakininya? Banyak ayat dan hadis. Nah, di antara ayat tentang pertemuan dengan Allah adalah hari Jumat depan kita bahas. Sekarang sudah habis waktu untuk menerangkan. Tapi Jumat depan ke Bandung lagi ya. Silakan datang orang Kuningan ini ke Bandung. Kalau nggak sempat monitor terus di TV dan Radio Roja. Insya Allah kita akan lanjut penjelasan ini di Jumat yang akan datang. Semoga Allah kembali mempertemukan kita dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada sekarang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.
astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.